Nah ini pintu masuknya yang kecil, di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti juga. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang ke sungai. Jadi dihanyutkan oleh air, bukan tinggal dalam lubang ini seperti lubang buaya. Nah yang atas ini fungsinya sebagai pintu pengintai. Nah ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruangan penyiksaan. Ruangan penyiksaan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ba'a Kabanyo. Gimana setelah melihat teaser tadi? Agak menyeramkan mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak semenyeramkan itu. Kita kali ini akan menguak fakta-fakta apa saja yang ada di lubang Jepang melalui seorang pemandu yang memandu kita masuk ke dalam lubang Jepang itu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu keindahan-keindahan apa saja yang bisa kita temukan di Provinsi Sumatera Barat. Nah teman-teman, ternyata lubang Jepang ini cuma ada 3 di Indonesia, di Bandung, di Biak, dan di Bukit Tinggi. Sebelum kita masuk ke lubang Jepang, kita lihat dulu keindahan alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan Gunung Sansai Bakuliliang. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana hasil pembangunan dari Presiden Megawati yang dilanjutkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Kelok 9. Di tempat inilah orang akan berhenti sejenak untuk berfoto-foto bersama keluarga ataupun bersama sahabat dan teman-temannya. Mantap. Iya, mantap. Nah, teman-teman, di sepanjang perjalanan kita juga akan melihat bagaimana pemandangan yang indah, pemandangan alam yang indah. Ada ngarai, ada juga homestay yang sudah disiapkan untuk para wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam tersebut. Teman-teman, jangan lupa juga ke tempat ini karena di sini teman-teman bisa berfoto atau memoto pemandangan yang ada di pecahan Rp2.000. Dan ini kebetulan Taman Wisata Geopark yang ke-17, Taman Nasional. Kalau di pagi hari kita, background yang kita lihat ini bukan hanya lembah ini, tapi ini Gunung Singgalang yang tidak aktif. Di belakangnya ini yang berlawan Gunung Singgalang. Di bawahnya ada sungainya, aliran sungai ini dialirkan ke kota Bukit Tinggi oleh Belanda. Itulah Fort de Kock, pengairan. Setelah melihat panorama ngarai, kita langsung berkunjung ke Jam Gadang di Bukit Tinggi. Nah, Jam Gadang ini kalau hari libur akan sangat ramai yang berkunjung. Di dekat Jam Gadang ada Pasar Ateh dan juga ada pemandangan air mancur menari. Kalau ke Sumatera Barat, jangan lupa kita harus makan makanan Padang yang sungguh enak. Ada ikan, ada telur, ada rendang. Nah, ini kita harus nikmatin. Kita banyak menemukan tempat makan yang enak-enak di sana. Kalau ini tempatnya ada di dalam Pasar Ateh, teman-teman. Ini khusus spesial nasi kapau. Duh, ngambilnya aja pakai centong nasi yang panjang. Nah, sampailah kita di lubang Jepang. Mulai dari sini kita akan mendengarkan keterangan langsung dari pemandu kita ya. Apa saja yang ada di lubang Jepang dan seberapa panjang sih lubang Jepang ini? Oke Bu, nah ini saya kasih informasi. Ya sebelum ambil foto,
Nah ini Bapak Ibu ya, ini lubang Jepang nih bentuknya di dalam seperti ini, ya. Nah sekarang posisi kita sekarang di sini. Nanti turun tangga itu cuma sampai di sini, sampai sini. Habis itu di bawahnya datar, di datar semua. Nah di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar atau 42 simpang-simpang. Di antaranya ada 6 dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai ruangan amunisi. 2 buah ruang makan, 1 buah ruang sidang, dan lebihnya dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur. Nanti bisa kita lihat ada bekas penjara. Ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja, malah difungsikan dulunya sebagai ruang penyiksaan. Nah terus ini, kalau balik sini lagi Bu, kan naik tangga ini. Keluar sini, langsung naik mobil di sini. Jadi mobilnya bisa suruh jemput ke bawah. Jadi tidak balik sini lagi. Jadi kalau balik sini lagi nanti Ibu capek naik tangga. Jadi kalau Ibu ingin masuk, kalau ingin tahu sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan di dalam bisa pakai pemandu di sini. Nanti diceritakan sejarahnya dan juga untuk penunjuk jalan. Ambil foto sini dulu. Kalau mau foto rame-rame, mana Pak? Dibantu ambil foto. Mana orang itu standarnya 20.000. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau Ibu merasa puas kalau mau kasih lebih, alhamdulillah. Soalnya kami tidak digaji oleh pemerintah, tapi cuma dikasih lisensi tanda pengenal. Nah, itulah kami di sini. Oke? Ya sebelah kiri masuknya Bu. Baca basmalah. Nanti yang boleh ditelepon aja mobil nanti di bawah. Oke, sebelah kiri masuk kamar. Ini lubang Jepang nih. Lubang Jepang ini sebetulnya yang bikin bukan orang Jepang, tapi orang kita yang kerja paksa Romusa dulu. Nah, para Romusa dulu, mereka itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Habis kerja mereka itu dibunuh semua. Soalnya ini lubang rahasia di Jepang. Nah, lubang ini dia bikin di tahun 42 sampai 45. Baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46, 1 tahun setelah kita merdeka. Jadi semenjak tahun 46 sampai 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Nah ini panjang lubang Jepang ini. Panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang total keseluruhan ini dia punya panjang ada 1.470 meter. Tapi yang kita jalani jalan utamanya aja itu ada lebih kurang 400 meter. Soalnya di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar, jadi kita tidak perlu masuk satu persatu. Nah, lubang Jepang ini pun kalau digabung keseluruhan yang ada di Bukit Tinggi, sebetulnya dia punya panjang ini ada 5 kilo 900 meter. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Tapi yang lain nggak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Nah ini pun baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Tapi tentang penyemen ini memang terjadi pro dan kontra. Kebanyakan kontra, masalahnya keasliannya hilang. Ya, tapi nanti bisa kita tengok yang asli. Sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Nanti kita tengok yang aslinya. Posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter. Atau dia punya tangga 132 tangga. Tapi kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun di dalamnya tidak ada sinyal. Ya. Tidak ada sinyal di dalam. Kita berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Takut ya? Berdua. Ibu dari mana ini? Tadi. Enggak dari yang tempat lain. Nah nih, boleh kumpul sini. Nah ini sekarang Bu ya, ini lorong ini 1 sampai ujung itu ada jumlahnya 6. Ya. Itu dulu yang difungsikan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisi peluru. Nah sampai ujung kita tengok itu buntu. Kalau kita belok kiri itu 2 jalan seperti ini juga, menghubung antara lubang pertama, kedua sampai 6. Nah di antara yang 6 ruangan amunisi ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya lorong yang kedua mau dijadikan sebagai ruangan mini teater. Bioskop kecil, jadi kalau udah siap nanti kita bisa nonton film dokumenter nantinya. Keren. Tapi kapan siap saya pun belum tahu. Nah ini Bu, tembusnya ke jurang Aresiano. Ini ke jurang dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya mereka itu ketahuan bawa lubang di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka lari melewati pintu itu.
turun tali sejauh 50 meter ke bawah, baru sampai dasar Ngalesiano. Penjara tadi di mana? Nah, nanti kita tengok. Nah, ini kalau zaman sekarang nih Bang ya, kalau terjadi perang di Indonesia, untuk sembunyi orang Bukit Tinggi sudah ada. Ya, tapi jangankan perang, ribut-ribut aja orang Bukit Tinggi tidak mau. Di sini demo-demo nggak laku, Bu. Nggak laku ya. Paling ada satu demo yang dilakukan orang Bukit Tinggi. Nah, itu. Dia mau masak di warung makan sederhana. Kalau demo ribut-ribut nggak ada di sini. Di sini banyak etnis, tapi tetap damai. Bapak asli sini juga? Asli orang Bukit Tinggi, Bu. Kalau orang Bukit Tinggi tidak mau dibilang orang Padang. Oh, kenapa? Nah, ntar saya kasih tahu. Mbak Ako. Nah, ini ada berapa? Oke. Duh, kok lampunya. Nah, sekarang nih Bu ya, kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata. Daripada ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini berjejer 15 buah. Nah, tadi ada 6 kan, sekarang 15. Di antara 15 lorong ini, 2 dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai ruang makan. 1 dipergunakan sebagai ruang sidang, lebihnya 12 buah lagi dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepangnya. Nah, di antara kamar-kamar tidur Jepang ini, pemerintah Bukit Tinggi nantinya ada 4 lorong mau dijadikan sebagai kafe. Tapi tempat jualan udah disediakan, yang mau jualan yang tidak ada. Ya, orang takut jualan dalamnya. yang ditakutkan orang ada 2. Yang pertama rugi, siapa yang mau belanja. Yang kedua, kalau kita terlalu lama di dalam ini, nanti kita dapat penyakit paru-paru basah. Nah, itulah yang ditakutkan orang jualannya. Nah, seperti saya bilang tadi, orang Bukit Tinggi tidak mau dibilang orang Padang, tahu nggak? Kenapa nggak mau dibilang orang Padang? Nah, nih, karena orang Padang aslinya Nias, bukan orang Minang. Nias aslinya. Jadi kalau menurut sejarahnya, daerah Padang itu daerah rantau orang Minang. Jadi orang Minang merantau ke sana. Nah, karena sekarang ini dijadikan sebagai ibu kota provinsi, orang bilang semua dari Padang aja semua. Tapi kalau orang Bukit Tinggi nggak mau dibilang orang Padang. Ya, kita ada penjaranya. Berapa jalan lorong tadi? Ada 21 lorong-lorong. 21. Fungsinya tadi untuk Ada 6 ruangan amunisi, 2 ruang makan, 1 ruangan sidang, 12 buah lagi dipergunakan sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepangnya. Bukan, itu yang mau bikin kafe itu. Tuh, yang mau dibikin kafe, tempatnya udah disediakan tuh, Bu. Akhirnya yang mau jualan yang tidak ada. Yang mau jualan tidak ada, akhirnya mau bazir. Kalau pengunjung yang udah bosan hidup, boleh lewat sana. Kalau belum bosan hidup, di sini lewatnya. Nah, inilah, Bu, akibat di semen. Tanah ini kan dia mengandung air. Lama-lama letak semen itu hilang, dia jatuh seperti ini. Nah, sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Ini yang belum disemen sedikit pun. Ini yang aslinya, dasarnya ini batu cadas. Nah, ini aslinya. Karena sebenarnya udah copot ya. Bayangkan semenjak tahun 42 sampai sekarang tidak ada yang rusak. Malah ada semen ada rusak jadinya. Nah, ini kita tengok, Bu, ya, samping kiri kanan. Ini kan ada lubang garis-garis nih. Ya, inilah ada lubang garis-garis. Ini fungsinya bagi Jepang dulu ada 2. Yang pertama fungsinya sebagai penaruh obor. Mereka pakai penerang, pakai obor, taruh sini. Nah, yang kedua sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai peredam suara. Biasanya kita kalau di dalam gua kan bergema. Nah, sekarang berteriak pun kita sini tidak ada gema. Coba dicoba. Silakan coba. Nggak ada gema. Nah, setelah ada semen, ada gema jadinya karena yang sudah tertutup. Itulah gunanya bagi Jepang. Memang Jepang badan yang pendek, otak panjang. Justru, Pak, otaknya deket sama itu. Dekat dengan perut. Pencernaannya cepat. Iya. Bismillah, assalamualaikum. Jadi kalau nyanyi biar gitu nggak kedengeran.
Nah inilah dulu yang difungsikan sebagai penjaranya. Ini penjaranya ini dulu panjangnya ke dalam ada lebih kurang 15 meter dulunya. Tapi sekarang kita tengok itu udah pendek. Itu bukan karena longsor pendeknya. Tapi jalan ini sebelum dikasih batu ini dulu tanahnya nggak rata. Jadi didatarkan dulu. Lebih-lebih tanah itu waktu pemugaran mereka buang ke dalam nih. Makanya sekarang pendek. Nah, guna penjara ini bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja, mereka dipenjara di sini. Setelah itu mereka disiksa dan langsung dibunuh. Setelah mereka mati semua, mereka tuh bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke sungai melalui lubang nih. Jepang ya, cuma 3,5 tahun. Kejam. Masa tuh? Nah, ini lubang yang di bawah ini dulu besarnya sama besar yang di atas ini. Tapi sekarang udah kecil, memang disengaja diperkecil untuk menjaga keamanan pengunjung. Nah ini pintu masuknya yang kecil, di dalamnya pun kita bisa berdiri seperti juga. Jadi mayat itu mereka tarik sampai di sungai, baru mereka dibuang ke sungai. Jadi dihancurkan oleh air, bukan tinggal dalam lubang ini seperti lubang buaya. Nah yang atas ini fungsinya sebagai pintu pengintai. Nah ruangan ini mereka bilang dapur itu sebagai tipuan aja. Malah ini difungsikan oleh Jepang dulunya sebagai ruangan penyiksaan, bukan buat masak. Kalau mereka menggunakan buat masak di sini, otomatis pasti asap yang keluar sini. Bisa diketahui bahasa orang bikin lubang. Kalau zaman sekarang nih Bu ya, turis Jepang kalau datang sini 1 atau 2 orang, kebanyakan tidak berani masuk sini. Ya mungkin mereka tuh menyangka orang Bukit Tinggi masih dendam, takut nanti dimasukkan orang Bukit Tinggi pula dalam ini. Makanya tidak berani dia masuk. Berapapun kita suruh dia masuk, dia tidak mau. Balas dendam. Sebetulnya lubang Jepang ini yang terkenal di Indonesia ini ada 3 nih Bu. Yang pertama di Bandung juga ada. Ya. Di Bandung di Dago Pakar. Saya udah lihat ke sana sebagai perbandingan buat saya di sini. Panjangnya cuma lebih kurang 100 meter. Panjangan ini Pak. Ini jauh panjangnya Bu. Ya. Yang dijadikan objek wisata aja 1470 meter. Di Bandung 100 meter. Nah yang kedua di Biak Irian Jaya. Iya. Nah, tapi yang paling panjang di Indonesia yang di Bukit Tinggi ini. Ini sebetulnya dia punya panjang ini ada 5 kilo 900 meter. Mereka pekerja di sini didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Orang Bukit Tinggi dulu ditangkap, dijadikan romusa, itu mereka dibawa ke Riau. Jadi mereka saling tukar. Dan kalau dia lolos, dia nggak tahu kawasan, kemana mau lari. Di ujung sana itu Bu ya, 5 meter ke bawah, sekarang ini udah ada jalan raya. Itu kendaraan mobil. Nah, jadi seandainya ada masyarakat yang lewat di jalan itu membawa hasil panen, setelah dia intai dari pintu pengintai tadi, mereka ditangkap, langsung mereka dibunuh. Masalahnya kalau orang Bukit Tinggi dia tangkap, disuruh kerja di sini, orang Bukit Tinggi akan mengintai daerah. Makanya para pekerja tidak datang dari luar. Maksud mereka ditukar seperti itu, seandainya orang Jawa sempat lolos di sini. Yang pertama orang Jawa itu tidak tahu kawasan. Yang kedua zaman dulu bahasa nasional belum seberapa. Kita pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi kalau orang Jawa sempat lolos, ketemu sama orang Minang. Orang Jawa ngomong Jawa, orang Minang ngomong Minang. Jadi kita nyambung. Itu nggak tahu. Orang kalau mau ke lebih alhamdulillah. Ibu tunggu aja mobilnya sini dulu Bu ya, nunggu. Sebentar ya Pak. Nah, saya tunggu, saya ngambil di situ. Ya, sebentar. Ya. Oke guys, begitulah perjalanan kita di Lubang Jepang. Jangan lupa berkunjung ke sini, menyaksikan langsung bersama teman-teman. Mungkin kalau bareng-bareng bisa sewa bus seperti yang kami lakukan, dan di dalamnya kita bersama-sama bisa mungkin menyanyi lagu Padang bersama-sama seperti itu. Jadi selamat berkunjung di Kota Padang, menikmati pemandangan alamnya, kemudian menikmati masakannya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.